Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Muryanto. Terima kasih sejauh ini yang sudah support dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, silahkan kalian bersedekah kebaikan dengan cara like, komen, dan subscribe, karena itu akan menjadi sebuah energi, menjadi sebuah motivasi yang besar bagi saya untuk terus berkarya dan selalu memberikan video edukasi yang lebih bermanfaat lagi. Nah, teman-teman masih ingat tutorial sebelumnya tentang Microsoft Word pada bagian pertama, yaitu pengenalan tools, kemudian membuat huruf menjadi tebal, kemudian garis miring, kemudian diberikan garis bawah, underline, kemudian italic, dan juga pewarnaan pada huruf. Nah, sekarang akan saya lanjutkan materi tentang Microsoft Word yang kedua. Nanti ada memberi warna pada halaman, kemudian memberi border atau bingkai, kemudian ada drop caps, ada membuat kolom seperti di koran, dan juga terakhir tentang cara membuat tabel pada Microsoft Word. Oke, langsung kita simak tutorial dari saya berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar untuk memberikan warna pada sebuah halaman. Misalnya kita ingin membuat sebuah brosur sederhana atau untuk keperluan pekerjaan yang lain. Caranya, jadi kita buka seperti ini, halaman kosong ya, kemudian kita ke page layout ya. Dari page layout ini, dari menu page layout, kemudian kita pilih page color di sini ya, ada page color, kemudian kita klik ya. Kita bisa pilih warnanya di sini yang sesuai dengan yang kita inginkan, apakah ingin warna biru atau warna kuning, warna merah ya. Ini biasanya untuk membuat brosur atau membuat pengumuman yang sifatnya adalah biar bisa cepat dibaca sama orang, cepat dilihat orang ya. Itu untuk yang page color ya, misalnya saya warna kuning. Nah, kalau kita batalkan atau kita cancel, kita tinggal klik yang ini, undo ya. Itu yang page color, mudah bukan? Nah, kemudian yang kedua, kita akan memberikan bingkai atau border. Nah, caranya sama di menu page layout juga. Nah, kemudian kita masuk ke, kalau tadi page color di sini, nah sekarang page border ada di sini, di sebelahnya page border. Nah, akan terbuka seperti ini. Nah, kita tinggal pilih nanti di sini jenisnya, mau yang 3D, shadow, atau box. Saya ambil contoh misalnya yang box. Nah, kemudian kita pilih nih, mau yang putus-putus atau mau yang seperti ini. Untuk bingkainya saya ambil contoh misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi akan ada bingkai atau border di halaman kita. Kalau kita lihat sampai bawah ya, ada sampai bawah nih bordernya. Nah, kalau kita ingin batalkan, sama seperti tadi yaitu menggunakan tombol ini, yaitu tombol undo. Nah, seperti itu. Itu yang border. Nah, kemudian yang ketiga adalah drop caps. Drop caps itu apa? Drop caps itu saya ambil contoh, ini kan halaman kosong, saya ambil contoh yang sudah ada teksnya misalnya ini. Nah, seperti ini. Anda misalnya pernah membaca sebuah surat kabar, novel, atau buku. Nah, dimana pada font pertama itu akan terlihat besar. Nah, kalau ini kan semuanya fontnya sama, ukuran 12. Nah, cara memberi sebuah drop cap seperti ini, dari setelah halaman yang ingin kita buat drop caps terbuka seperti ini, kemudian kita pilih dari menu insert ya, dari insert, kemudian kita arahkan ke drop cap yang ini ya, drop caps. Nah, di sini ada jenisnya, ada stylenya. Kita bisa pilih saya pilih yang tengah misalnya, yang drop ini ya. Nah, seperti ini. Jadi huruf C nya nih akan terlihat besar dibanding huruf-huruf berikutnya ya. Ini namanya drop caps. Misalnya ada di novel, di buku pelajaran, atau buku-buku yang lain, banyak dijumpai drop caps seperti ini. Nah, kemudian kita undo ya, kita
Nah, kita kembalikan seperti semula. Itu yang drop sketch. Nah, kemudian berikutnya ada kita ingin membuat misalnya tulisan kita seperti di koran, ada beberapa kolom, entah itu 2 kolom atau 3 kolom. Caranya dari ketikan atau teks yang sudah kita buat. Nah, kita masuk ke menu ini, page layout. Nah, page layout ini, kemudian kita pilih yang ini, kolom. Nah, kita tinggal pilih mau 2 kolom apa 3 kolom. Saya ambil contoh misalnya 2 kolom. Nah, seperti ini. Jadi akan otomatis menjadi 2 kolom. Kita lihat sampai bawah. Ya, semuanya ada 2 kolom. Ya. Nah, misalnya kita ingin tidak yakin atau belum yakin dengan hasilnya, misalnya kita ingin mencetak atau print. Nah, caranya dari teks yang sudah kita buat ini, kita pilih ke sebelah ini, sebelah kiri paling atas dari tombol ini, office button, kemudian pilih print, pilih yang print preview. Kita ingin melihat previewnya seperti apa hasilnya setelah dibikin 2 kolom. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi sampai halaman berikutnya. Nah, sampai halaman berikutnya juga akan otomatis dibikin 2 kolom. Ya, kita tutup kembali. Ya, kita tutup kembali, kemudian kita undo ya. Nah, kita undo lagi. Itu adalah yang untuk pembuatan kolom koran ya, atau di surat kabar juga sering dijumpai ada 2 kolom, ada 3 kolom. Nanti apabila Anda mungkin bekerja di sebagai jurnalis atau di percetakan, ya mungkin ada fungsinya, ada sering dipakai untuk kolom ini. Nah, kemudian berikutnya adalah yang pembuatan table. Ya, jadi di Microsoft Word ini bisa juga untuk membuat table selain di Microsoft Excel ya. Kebanyakan kita membuat table di Microsoft Excel, tapi di Microsoft Word ini juga bisa kita membuat table. Caranya dari menu Insert, ya, kemudian ada table di sini. Nah, kita tinggal pilih mau berapa kolom dan berapa baris. Saya ambil contoh, misalnya saya ambil 3 kolom. Nah, yang di atas ini adalah kolom, kemudian yang ke bawah adalah baris. Saya ambil 3 kolom dan 3 baris. Nah, seperti ini, 3 kolom dan 3 baris. Nah, kemudian ternyata di tengah jalan kita lupa, ternyata kolomnya masih kurang 1. Kita ingin menambahkan kolom. Caranya kita klik kanan. Nah, kemudian insert, kemudian pilih yang kolom. Nah, kolom to the left itu artinya ditambahkan di sebelah kiri dari pointernya. Nah, kolom to the right artinya ditambahkan ke di sebelah kanannya. Saya ambil contoh misalnya insert kolom to the right. Nah, misalnya di sini sudah otomatis yang di blok warna biru ini adalah penambahan kolom yang tadi. Nah, kemudian sama bagaimana misalnya dengan baris, kita akan menambahkan jumlah barisnya. Di sini masih kurang, misalnya harusnya ada 4 baris. Sama, klik kanan, kemudian insert. Nah, di sini ada insert row. Rows itu artinya baris. Ya, kalau above ini artinya di atas dari pointer mouse-nya. Kalau below ini artinya di bawah. Saya ambil contoh misalnya below. Nah, letaknya ada di bawah. Bagaimana kalau misalnya saya ambil contoh yang above, letaknya ada di atas. Nah, di atas seperti ini, di atas pointer yang tadi. Itu untuk yang table. Nah, misalnya kita ingin mengatur lebar dari table ini, bagaimana? Misalnya di sini kita kasih misalnya yang judulnya adalah nomor. Ya, kemudian di sini nama, kemudian di sini alamat. Nah, di sini misalnya kelas. Nah, saya ambil contoh misalnya ini ingin saya atur semuanya berada di center. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin ya, kita ambil kita ingin atur misalnya biar bisa di center, bisa di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Kita klik yang ini, kemudian misalnya kita ingin hurufnya kita tebalkan. Nah, kita tinggal klik yang ini B, bold ya. Nah, kita ingin mengatur lebarnya. Nah, caranya kita arahkan
pointer mouse-nya sampai berbentuk seperti ini, kemudian kita tekan mouse ya, kita geser sesuai yang kita inginkan, misalnya segini untuk nomornya. Kemudian namanya juga bisa kita geser segini, alamatnya juga bisa. Nah, misalnya kita tinggal masukin misalnya nomor 1, kemudian namanya misalnya Andi, alamatnya misalnya di Depok. Nah, kelasnya misalnya di sini kelas 10. Nah, kemudian ke bawah seterusnya. Ya. Apabila ingin mencetak atau print, sama seperti tadi, kita ingin lihat dulu hasilnya misalnya dari print, kemudian pilih print preview. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Oke teman-teman, itu aja tutorial dari saya yang sangat singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next saya akan berikan tutorial lagi tentang Microsoft Excel atau tentang Microsoft PowerPoint. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saksikan video-video saya selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.